Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rian dengan NIM 2306501422 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Akan mempresentasikan hasil dari tugas saya dari mata kuliah Tafsir Maudhu'i. Baik, saya akan menjelaskan sedikit rangkuman tentang pendidikan dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman utama umat Islam menyajikan konsep pendidikan yang komprehensif. Ia bukan sekedar petunjuk spiritual, melainkan juga fondasi pembentukan individu dan masyarakat yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Kajian tematik ini akan mengupas tentang esensi, bentuk, dan urgensi pendidikan dalam bingkai Al-Quran. Urgensi pendidikan dalam Al-Quran yang pertama, Iqra. Ayat pertama yang diturunkan Quran surah Al-Alaq, surah ke-96 ayat 1-5 adalah perintah membaca atau Iqra ini menegaskan urgensi ilmu sebagai fondasi awal kehidupan manusia. Yang kedua, pengangkatan derajat. Terdapat dalam Quran surah Al-Mujadilah surah ke-58 ayat 11 menyatakan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Pengetahuan menunjukkan kemuliaan ilmu. Yang ketiga, pembedahan kebodohan. Terdapat dalam Quran surah Az-Zumar surah ke-39 ayat 9 secara eksplisit membedakan antara orang yang berilmu dengan yang tidak, menekankan pentingnya ilmu untuk membedakan kebenaran. Yang keempat, kewajiban seumur hidup, yang mengajarkan kewajiban menuntut ilmu dari buayan hingga liang lahat, menunjukkan bahwa pendidikan adalah proses yang tidak pernah berakhir. Berikutnya adalah dasar-dasar pendidikan Qur'ani. Pendidikan dalam Al-Quran didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental yang membentuk individu seutuhnya. Tauhid atau keesaan Allah menjadi fondasi utama. Ini berarti seluruh proses pendidikan harus mengarah pada pengenalan dan pengabdian kepada Sang Pencipta. Sumber utama pendidikan ini adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai pedoman hidup. Pendidikan Qur'ani bersifat integral, mencakup aspek duniawi dan ukhrawi, menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani manusia. Tujuan akhirnya adalah pembentukan insan yang bertakwa dan berakhlakul karimah, yaitu pribadi yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, serta memiliki karakter mulia dalam interaksi sosialnya. Berikutnya adalah macam-macam ilmu pengetahuan yang ada dalam Al-Quran. Ilmu wahyu meliputi pembelajaran Al-Quran, hadis Nabi, dan fikih Islam sebagai sumber hukum dan pedoman hidup utama. Ilmu kauniyah mempelajari sains dan alam semesta, mendorong manusia untuk merenungi ciptaan Allah. Terdapat dalam Quran surah Ar-Rahman surah ke-55 ayat 33. Ilmu sejarah dan sosial mengambil pelajaran dari kisah-kisah umat terdahulu dan peristiwa sosial yang terdapat dalam Quran surah Yusuf surah ke-12 ayat 111 untuk pembentukan karakter dan strategi hidup. Dan yang keempat, tafakkur dan tadabbur. Perintah untuk berpikir mendalam ialah tafakkur, sedangkan tadabbur adalah merenunginya. Merenungi ayat-ayat Allah, baik yang tertulis maupun yang terhampar di alam semesta. Berikutnya macam-macam akhlak yang terdapat dalam Al-Quran. Pendidikan akhlak mulia. Pendidikan akhlak mulia Al-Quran menekankan pentingnya akhlak sebagaimana Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Terdapat dalam Quran surah Al-Qalam surah ke-68 ayat 4. Disiplin dalam ibadah. Disiplin dalam ibadah. Disiplin dalam ibadah. Ibadah seperti salat. Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat ke-78 melatih kedisiplinan dan kepatuhan, membentuk pribadi yang taat dan teratur. Berikutnya kejujuran dan amanah. Ya,
Akhlak-akhlak yang tercantum dalam Al-Quran salah satunya adalah kejujuran dan amanah. Al-Quran memerintahkan untuk jujur, menunaikan amanah. Terdapat dalam Quran surah An-Nisa, surah keempat ayat 58, membentuk integritas pribadi dan sosial. Berikutnya keadilan sosial. Nilai keadilan sangat ditekankan dalam Al-Quran. Terdapat dalam Quran surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 90, mendorong individu untuk berlaku adil dalam setiap aspek kehidupan. Selanjutnya adalah manfaat pendidikan dalam Al-Quran. Membentuk insan ulul albab, salah satunya. Mendidik individu menjadi ulul albab, yaitu mereka yang memiliki akal jernih, mampu berpikir mendalam dan merenungi ciptaan Allah. Terdapat dalam Quran surah Al-Imran, surah ketiga, ayat 190-191. Menciptakan masyarakat yang beradab, melahirkan masyarakat yang beradab, produktif, dan berkontribusi positif bagi peradaban manusia. Terdapat dalam Quran surah An-Nahl, surah ke-16, ayat 97. Menghilangkan kebodohan dan kemiskinan. Menghilangkan kebodohan dan kemiskinan adapun di dalam Al-Quran, ini adalah ilmu pendidikan Al-Quran yang membekali dengan hikmahnya, kebijaksanaannya yang dapat mengangkat manusia dari kebodohan dan kemiskinan. Terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 269. Berikutnya, meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan mengamalkan ajaran Al-Quran, individu diharapkan meraih kebahagiaan sejati di dunia dan di akhirat. Terdapat dalam Quran surah Al-Qasas, surah ke-28 ayat 77. Berikutnya kita membahas tentang implementasi praktis pendidikan Al-Quran. Peran keluarga. Keluarga adalah madrasah pertama. Orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam menanamkan nilai-nilai Qur'ani sejak dini kepada anak-anaknya. Pengembangan lembaga Islam, memperkuat peran pesantren, madrasah, dan universitas Islam sebagai pusat pengkajian dan penyebaran ilmu Al-Quran yang relevan. Integrasi kurikulum, mengintegrasikan nilai-nilai dan ajaran Al-Quran ke dalam kurikulum pendidikan umum, membentuk siswa yang berintelektual dan berakhlakul karimah. Selanjutnya, pembelajaran seumur hidup, mendorong umat untuk terus belajar dan mendalami Al-Quran sepanjang hidup melalui majelis taklim, komunitas, dan kajian mandiri. Kesimpulan, pendidikan Qur'ani adalah fondasi yang kokoh untuk membangun peradaban unggul dan berkelanjutan. Pendekatannya holistik, mencakup aspek spiritual, intelektual, dan moral, membentuk individu yang seimbang dan berintegritas. Tujuan akhirnya bukan hanya ridha Allah, melainkan juga kebaikan universal bagi kemanusiaan. Melalui pendidikan ini, kita didorong untuk berinovasi dan mencapai kemajuan yang berlandaskan nilai-nilai ilahi. Demikianlah pemaparan rangkuman singkat dari saya. Lebih dan kurangnya semoga penonton dapat manfaatnya. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wallahu mu'afiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.